Bagi sebagian umat muslim, pemahaman tentang bulan Ramadan hanya sebatas mengetahui jika bulan ke-9 dalam perhitungan kalender Hijriah itu sebagai bulan diwajibkannya berpuasa selama 1 bulan penuh. Tak heran, kita sering menjumpai sebuah fenomena di mana ada segelintir kaum muslimin yang memang merasa berpuasa di bulan suci, namun tetap tak mengerjakan ibadah wajib lainnya seperti sholat. Parahnya lagi, ada juga sekelompok orang yang jelas-jelas mengetahui jika puasa Ramadan dihukumi wajib, namun ternyata enggan untuk mengerjakannya. Seharusnya, sebagai umat muslim mencari tahu segala informasi tentang bulan Ramadan merupakan hal penting agar saat dihadapkan dengan bulan suci tersebut, kita bukan hanya sekedar menjalankan ibadah puasa, melainkan dapat mempermudah untuk mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Dari sudut pandang bahasa, Ramadan diambil dari kata romad yang memiliki arti panas menyengat atau membakar. Penamaan tersebut berdasarkan kondisi matahari atau cuaca di bulan itu yang suhunya jauh lebih panas dibanding bulan-bulan lainnya. Wajar saja banyak di antara umat muslim yang ketika menjalankan ibadah puasa di bulan tersebut kerap kali mengeluhkan cuacanya. Lain halnya dengan penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya berjudul Tafsir Al-Qurtubi, di mana beliau mengatakan bahwa pemberian nama Ramadan disebabkan keistimewaannya yang dapat membakar dosa-dosa umat muslim dengan amal puasa atau amal soleh lainnya. Keistimewaan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut: barang siapa berpuasa Ramadan dan tidak melampaui segala batasan-batasannya serta memelihara dirinya dari segala kebaikan, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Yang harus kita ketahui tentang bulan Ramadan adalah sejarah ditetapkannya penamaan bulan Ramadan. Penetapan tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun 412 Masehi, tepatnya di masa kepemimpinan Kilab bin Murrah. Ketika itu, terjadi konferensi para petinggi lintas suku dengan kabilah bangsa Arab di Mekah yang ingin menyatukan umat Islam melalui penentuan nama-nama bulan, sehingga memudahkan segala aktivitas mereka. Dari perkumpulan itu, muncullah 12 nama bulan, seperti yang sering kita dengar. Sayangnya, keputusan tersebut masih memiliki kekurangan, lantaran orang-orang Arab terdahulu tidak mengetahui secara pasti bulan mana yang harus dijadikan sebagai bulan pembuka. Jauh setelah masa Kilab bin Murrah atau tepat di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, barulah bulan Hijriah ditentukan sesuai dengan urutannya masing-masing. Sudah bukan hal yang bisa dinafikan, semakin bulan Ramadan berada di pelupuk mata, semakin banyak pula berseliweran informasi maupun dalil yang menyebutkan keutamaan-keutamaannya, entah itu dalam bentuk brosur, postingan sosial media, atau topik-topik ceramah para tokoh agamawan tanah air. Salah satu keutamaan yang mungkin tak asing lagi di telinga kalian, yaitu bulan Ramadan, adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Namun menariknya, bulan Ramadan ternyata bukan hanya bulan di mana kitab suci agama Islam diturunkan. Sebab dalam satu riwayat disebutkan bahwa sebelum datangnya Rasulullah SAW, kitab-kitab yang diberikan kepada para utusan Allah juga selalu diturunkan persis di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan, Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, Injil diturunkan pada 13 Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Di antara banyaknya dalil keutamaan bulan Ramadan, ada satu hadis yang juga masyhur didengarkan warga muslim Indonesia, bahkan seluruh muslim di dunia. Hadis tersebut disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, terlepas dari beberapa keutamaan bulan Ramadan, ternyata ada sebuah dalil yang bisa membuat kalian terkejut. Lantaran isi dari dalil tersebut bukan menggambarkan keistimewaan bulan Ramadan, namun justru menyebutkan jika terdapat satu peristiwa aneh yang apabila terjadi di bulan suci itu, maka hari-hari setelah berakhirnya Ramadan akan menjadi hari yang diliputi berbagai hal buruk. Dalil itu dituliskan dalam kitab Al-Fitan karya Nu'aim bin Hamad bahwa apabila ada suara keras pada bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan berselisih pada bulan Zulqa'dah dan terjadi pertumpahan darah pada Zulhijjah hingga Muharram. Para sahabat kemudian bertanya, kapan dan seperti apa bunyi suara keras itu? Rasulullah kemudian menjawab, itu terjadi pada pertengahan Ramadan, tepat di malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang yang berdiri, dan para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut, banyak terjadi gempa bumi. Maka dari
dari itu, jika kalian mendapati hari Jumat tepat di pertengahan Ramadan, maka sholat subuhlah. Kemudian masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Tutuplah pintu-pintunya. Lindungilah diri kalian dengan selimut, serta tutuplah telinga kalian. Apabila kalian merasakan ada suara dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat dan tidak akan binasa. Tak disangka-sangka, ternyata fenomena gemuruh suara keras seperti yang telah kalian simak dari dalil barusan pernah terjadi pada tahun 2021 di beberapa kota di Indonesia. Peristiwa aneh itu disampaikan oleh warga Sukajadi, Bandung. Ia menuturkan bahwa suara gemuruh itu awalnya dianggap hanya bunyi pesawat yang terbang dengan ketinggian rendah. Namun setelah dirinya melihat ke langit, tak ada satupun pesawat ditemukan. Dilansir dari laman Detik News, kejadian itu membuat warga khawatir disebabkan suara itu berlangsung selama 2 menit. Dengan bunyi seperti ini, di atas langit terdengar suara gemuruh kencang. Beruntungnya selepas fenomena itu terjadi, tak satupun peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi, sebagaimana disebutkan dari dalil barusan. Setelah ditelusuri, dalil yang dulunya pernah dipercaya oleh umat muslim ternyata merupakan hadis palsu. Seperti dalam kitab Ad-Du'afa, karya Imam Al-Uqaili, dituliskan bahwa hadis tersebut tidak memiliki dasar sanad maupun periwayat yang terpercaya. Bahkan Imam Al-Jauzi dalam kitabnya berjudul Al-Ma'udu'ah menentang keras perkataan dusta yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sayangnya, ada pihak-pihak tak bertanggung jawab dan ingin membuat kegaduhan di tengah umat muslim, sehingga kembali memunculkan hadis palsu tersebut setiap kali bulan Ramadan tiba. Memang sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk selalu menyandarkan segala aspek kehidupan pada sumber-sumber ajaran Islam. Akan tetapi, kita juga harus menjadi muslim yang cerdas agar tak mudah percaya dengan dalil-dalil palsu. بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا قد فاحت الأطياب من أعماقها وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم ورودها والعلم يوليها صفا وحضورا